بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razak, nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kokoh. Ya, jadi kata Al-Matin kita sulit menerjemahkannya dengan tepat dan benar. Ya, nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Yang jelas nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Dan nama Allah Al-Qawiyyu telah terdapat dalam beberapa tempat di Quranul Karim. Di antaranya firman Allah, Allahu latifun bi'ibadih. Dialah Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Dan telah pernah kita bahas nama Allah Al-Latif. Ya, betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengarahkan segala sesuatu yang terjadi dengan hambanya dengan perlahan, ya, dengan kelembutannya, sehingga hamba terkadang tak merasa sadar bagaimana digiring kepadanya kenikmatan, keberuntungan, kejayaan. Namun hamba selalu saja tergesa-gesa. Dia tidak tahu di balik segala sesuatu perkara Allah telah gariskan hikmah. Ya, itulah nama Latifun. Ya, entah bagaimana caranya Allah giring sampailah kita ke Batam. Dan entah bagaimana caranya Allah giring sampai kita ke Masjid Sabirun Najah, belajar agama, mempelajarinya. Inilah diantara nama Allah Latifun. Entah bagaimana caranya Allah jumpakan kita dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik-baik. Allahu latifun bi'ibadih. Dialah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Entah bagaimana caranya dia giring kita mendapatkan rezeki dari apa yang telah digariskan, skenario yang diatur. Yang kadang-kadang kita gagal berkali-kali mencari rezeki, ternyata di balik kegagalan Allah siapkan untuk kita rezeki yang lebih baik. Itulah makna latifun. Dia maha lembut kepada hambanya. Di antara maknanya, kelembutannya membuat kita senantiasa diberikan Allah tangguh dari segala macam maksiat. Berbuat maksiat, dia beri kita tangguh untuk segera bertobat. Kalaulah sekiranya dia hukum kita dengan maksiat, binasa seluruh kita. Dialah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Ya, menjaga mereka kala siang dan pagi hari. Tak mereka sadari bagaimana mereka di malam hari tidur. Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka dari segala macam serangga-serangga. Ya, Allah tetap menjaga agar stabil tubuh mereka. Ya, walaupun mereka tidur tak pernah tidur, jantung mereka tetap berdetak, nadi mereka tetap berdenyut, jalla fi'ula, darah mereka tetap lancar mengalir. Dialah Allah Latifun bi'ibadih, yang maha lembut dengan hamba-hambanya. Ya, yarzuqu man yasha, dan dia beri rezeki hamba-hambanya yang dia kehendaki. Segala macam bentuk rezeki. Ada yang diberikan rezeki kekayaan, ada yang diberikan rezeki kekuasaan, ada yang diberikan rezeki kesehatan, macam-macam yang diberikan rezeki keturunan. Ya, dia beri dan dia pilih siapa yang dia kehendaki. Dan semuanya adalah ujian. Diberikan kekayaan ujian. Ya, diberikan keturunan ujian, diberikan istri-istri ujian. Semuanya Allah uji kita dengannya. Diberikan jabatan ujian. Dan bukanlah yang tak diberi itu tandanya Allah tak sayang kepadanya. Ya, berapa banyak hamba-hamba Allah, wali-wali Allah tak diberikan rezeki tertentu, tapi diberikan rezeki yang maha dahsyat, rezeki iman yang bercokol di hati, rezeki bertawakal penuh kepadanya, bergantung dan berharap hanya kepadanya, bermunajat kepadanya, merasakan nikmat dengannya. Ini rezeki yang tak terhingga.
Ya, yang dikatakan oleh para ahlul ma'rifah, ahlul yaqin, sekiranya lah raja-raja tahu yang terdapat dalam hati kami ini, anak-anak raja tahu, mereka akan rampas apa yang kami rasakan ini. Itu pun dikatakan oleh Syekhul Islam, apa yang diperbuat musuh-musuhku denganku, sesungguhnya surgaku dalam hatiku. Ini rezeki. Ya, sebagian diberikan rezeki risalah, kenabian, sebagian diberi rezeki nubuwah, macam-macam. Wa huwal qawiyyul aziz. Meski dia maha lemah lembut kepada hamba-hambanya, senantiasa memberi mereka tangguh rezeki dari arah yang tak mereka duga-duga, tapi dia adalah zat yang maha kuat. Wa huwal qawiyyu. Ya, bukanlah dia memberikan rezeki kepada kita karena dia lemah. Sebagaimana makhluk terkadang karena kelemahan terpaksa harus memberikan orang-orang dia takuti. Siapa yang dia takuti? Tapi Allah Jalla wa'ala, rahmatnya yang dia sebarkan kepada kita bukan karena dia lemah. Dia maha kuat, al-qawi. Bukan karena dia butuh kepada kita atau takut kepada kita. Kita yang butuh kepadanya. Dia adalah Tuhan yang maha kuat, al-qawiyul aziz, yang maha perkasa. Wa qawluhu, juga terdapat firman-Nya, kataballahu, Allah telah menetapkan, la'aghlibanna ana wa rusulih. Pastilah aku akan menang dan para rasulku. Dan para rasulku akan menang pula. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa qawluhu, dan firman-Nya, inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu dialah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Adapun nama Allah Al-Matin tidak terdapat dalam Quran dalam satu tempat saja. Dan itu pun Allah iringkan kata-kata Al-Matin dengan sifat Allah yang lain. Namanya yang lainnya itu Dzul Quwwah. Diiringkan kata-kata Al-Matin dengan Dzul Quwwah, pemilik kekuatan. Allah berfirman dalam surah Dzariyat ayat ke-58, innallaha huwal ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, sesungguhnya dialah Allah zat pemberi rezeki, ar-razzaq. Ya, ketika kita disuruh untuk menyembah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa uridu an yut'imun, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula menginginkan mereka beri aku makan. Setelah itu, innallaha huwar razzaq, karena sesungguhnya dialah Allah Tuhan memberi rezeki. Ya, dzul quwwatil matin, dan dia pula Tuhan yang maha kuat, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Dan makna al-matin, maknanya adalah syadidul quwwah, kekuatan yang sangat dahsyat, bersangatan. Inilah makna al-matin. Ya. Dan makna al-qawi, alladzi la yu'jizuhu syai'un, dialah Tuhan yang tak akan dapat dikalahkan oleh apapun. La yu'jizuhu syai'un wa la yaghlibuhu ghalib, tak akan ada yang menang menghadapi Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkannya. Wa la yaruddu qada'ahu radd, dan tidak akan ada yang mampu menolak keputusannya, ketentuannya. Yanfudhu amrahu, dia akan senantiasa melaksanakan segala ketentuannya. Wa yumdi qada'uhu, dan akan tetap berjalan keputusannya fi khalqihi, terhadap makhluknya. Yu'izzu man yasha'u, dia akan memuliakan siapa saja yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha', dan dia pun akan menghinakan siapa pula yang dia kehendaki. Wa yansuru man yasha', dia akan bantu tolong siapa yang dia kehendaki. Wa yakhdhulu man yasha', dia akan hinakan, tinggalkan siapa pula yang dia kehendaki. Fal quwwatu lillahi jami'an, maka segala kekuatan mutlak hanyalah milik Allah SWT. La mansura illa man nasarahu, tidaklah ada yang dapat ditolong kecuali orang yang dia tolong. Tak akan ada orang dapat ditolong oleh makhluk kecuali Allah izinkan dan Allah menolongnya. Jadi beliau
ya Syekh menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala ya memuliakan siapa yang Dia kehendaki, menghinakan siapa yang Dia kehendaki, menolong siapa yang Dia kehendaki, ya, menghinakan, meninggalkan siapa yang Dia kehendaki. Maka la mansura illa man nasarahu man nasarah. Tak akan ada pemenang kecuali orang yang tolong Allah Subhanahu wa taala. Wala azizah, tidak akan pernah ada yang perkasa illa man azzahullah, kecuali Allah yang membuat dia perkasa dan mulia. Ya, maka jangan pernah cari kekuasaan kecuali meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kekuasaan, maka tak akan ada yang dapat ya menjatuhkannya. Yang Allah hinakan, yang Allah jatuhkan, lengserkan, tak akan ada yang dapat mengangkatnya. Ya, tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkaulah ya Tuhan memuliakan siapa yang Kau kehendaki, menghinakan siapa yang Kau kehendaki. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Kau berikan kekuasaan kepada siapa Kau kehendaki, Engkau cabut dari siapa Kau kehendaki pula. Wa kadzalikal makhdhul, dan tidak ada orang terhina illa man khadhalahu Allah, kecuali yang dihinakan Allah. Maka jangan takut kita terhina di mata manusia, karena yang menghinakan hakikatnya adalah siapa? Allah. Jangan kita pernah merasa mulia ya di hadapan manusia, karena hanya Allah yang tahu siapa yang mulia. Jika Dia berkehendak memuliakan kita, mulialah kita. Meski musuh-musuh ingin menghinakan kita, yang mulia adalah siapa yang Allah muliakan. Ya, berapa banyak musuh-musuh yang ingin menghinakan wali-wali Allah, tapi akhirnya musuh-musuh yang hina. Berapa banyak ya musuh-musuh Syekhul Islam Taimiyah, nama mereka hampir-hampir hilang di telan zaman, tak dikenal. Ada namanya Al-Bakri ya, dan lain-lainnya. Dia membantah. Kalau enggak dibantah oleh Syekh, tak pernah orang tahu ada namanya Al-Bakri. Karena dibantah Syekhul Islam, namanya pun tersebut. Ya, subhanallah. Jadi kita yakinkan diri, pastikan bahwa kemuliaan di tangan Allah. Jika Dia mau berikan kepada kita, diberikan. Ya, yang mulia adalah yang Dia muliakan, yang hina yang Dia hinakan. Ya, berapa banyak orang takut berbuat karena takut dihinakan manusia, padahal dia atas jalan yang benar. Akhirnya ikut selera manusia, apa kata orang banyak, karena ingin mulia, akhirnya dihinakan Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui tadi malam, bagaimana kaum Fir'aun ingin mencari kemuliaan dengan kekuasaan Fir'aun, tak mau mengikuti Musa, akhirnya dihinakan Allah mereka Jalla fi'ula. Maka orang yang hina, adzalilu man adallahu, yang dia hinakan, bukan yang dihinakan manusia. Terkadang ada orang yang dihinakan manusia, akhirnya Allah muliakan dia. Betapa dihinakan Syekh, yakni dihinakan Imamu Ahli Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, dihinakan oleh raja, dipukul, didera, dipecut berkali-kali, beratus kali. Ya, tubuhnya semua penuh dengan pecutan, hinaan, ingin dihinakan raja, penguasa. Gara-gara istiqamah di atas kebenaran, menentang syubhat dan bid'ah mereka. Dihinakan oleh raja sehina-hinanya, diborgol, dirantai. Kemudian akhirnya datanglah masanya Allah muliakan dia setinggi-tingginya. Bahkan nama raja yang menghinakannya pun hilang di telan zaman. Hampir-hampir orang tak tahu siapa yang menghinakannya. Nama beliau begitu tinggi, membumbung ke langit. Ya, rahimahullahu tabaraka ta'ala. Allah berfirman, in yansurkumullah, jika Allah ingin menolong kalian, fala ghaliba lakum, tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Inilah akidah kaum mukminin yang terpatri dalam hati sanubari mereka, yang membuat mereka tak takut dengan jumlah yang banyak, dengan musuh yang besar. Karena mereka tahu sesungguhnya kemuliaan dan kemenangan itu di tangan Allah Jalla wa'ala. In yansurkumullah, jika Allah tolong kalian, fala ghaliba lakum, tak ada yang akan mengalahkan kalian. Dengan hal semacam inilah berangkat Zaid bin Harithah membawa pasukan yang sedikit, 3.000 pasukan dalam perang Mu'tah,
melawan 200.000 pasukan. Ya, dari bangsa Arab Nasara di bawah jajahan Romawi dan para prajurit bangsa Romawi, karena mereka tahu bahwasanya kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ingin segera minta bantuan kepada khalifah ketika itu, afwan, kepada Nabi yang mulia SAW. Sebagian mengatakan sesungguhnya kita berperang bukan dengan bilangan, berperang dengan iman. Ini yang membuat mereka berangkat. In yansurkumullah, sekiranya Allah ingin memenangkan kalian, fala ghaliba lakum, tak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Yang membuat pasukan kaum muslimin tak pernah gentar, dengan akidah in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Berangkat berangkat Tariq bin Ziyad dan pasukannya nyebrang ke benua Eropa sampai di daratan. Semua kapal dibakar, semuanya, agar putus asa mereka untuk melarikan diri. Berkata Tariq dalam khutbahnya yang begitu masyhurnya sehingga dihafalkan dari mulut ke mulut, al-bahru min amamikum wal aduwwu min waraikum. Lihatlah depan kalian lautan, belakang kalian musuh. Tidak ada kalian tempat berlari. Aku telah bakar kapal-kapal kalian. Bekal kalian pun tipis, senjata kalian pun tak kuat. Sekiranya kalian berleha-leha bersantai-santai, tak berjuang bersungguh-sungguh, habislah kalian. Tapi jika mau bersabar sedikit, kalian akan dapat nikmat yang besar. Perangan pun dimulai, Allah menangkan mereka. Dan ini yang hilang dari dada kaum muslimin, sehingga menganggap bahwasanya mereka mulia dengan musuh-musuh mereka yang besar, negara-negara yang besar. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhurkum, jika dia ingin hinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang dapat memuliakan kalian setelah Allah? Tak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan tidaklah hanya bertawakal kepada Allah saja orang-orang mukmin. Mulia bukan dengan kekuasaan jabatan, pangkat, harkat, martabat. Mulia ketika dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ulama tak ada pangkat, jabatan, harkat, martabat, kekal di mata umat. Tak ada sama sekali. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah, pangkatnya tak ada, jabatan tak ada, harta tak ada, apapun tak ada. Tapi nama beliau kekal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan mencari kemuliaan dari selain Allah Subhanahu wa taala akan dihinakan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, walau yaral ladzina zalamu, sekiranya orang-orang zalim melihat, idz yarawna al-'adzab, tatkala azab mereka lihat, annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu milik Allah segalanya. Wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha dahsyat azabnya. Nah, wahya haqiqah. Ayat ini benar-benar bahwasanya Allah dialah yang paling dahsyat azabnya. Kekuatan hanyalah miliknya semata. Sawfa yudrikuhal musyrikun, orang-orang musyrik kelak akan menjumpainya, mendapati betapa kuatnya Allah, betapa dahsyat azabnya di hari kiamat. Yauma yarawna 'adzaballahi bi absarihim, tatkala mereka menyaksikan azab datang dengan mata-mata mereka. Fa ya'lamuna hina idzin 'ilman jaziman, taulah mereka kala itu seyakin-yakinnya, annal quwwata lillahi jami'an, sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Nah,